Haleluya, Yesus baik. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan karena kita ada di minggu kedua, di bulan kedua di tahun 2024. Dan saya percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kita, terus memampukan kita, terus menolong kita untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan terus diperlengkapi untuk tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat ini juga saya masih akan menyampaikan dalam serial khotbah saya, Sorga di Keluargaku, dengan tema celah yang menghancurkan keluarga. Penting untuk kita sadari hal ini sehingga kita berjaga-jaga. Karena seringkali yang membuat keluarga ribut, rumah tangga ribut, hubungan orang tua dengan anak bertengkar bukan perkara-perkara besar. Seringkali yang terjadi adalah perkara-perkara kecil, seringkali yang terjadi adalah hal-hal yang kita pikir itu biasa. Itu sebabnya kenapa saya pakai kata itu sebagai celah. Karena celah itu sesuatu yang kecil, yang tidak terlihat, tapi seringkali itu menjadi tempat di mana iblis masuk dan menghancurkan keluarga. Ya. Dalam rangkaian serial khotbah saya, Sorga di Keluargaku, akan saya bagikan sampai dengan bulan Maret. Saudara, karena di bulan Maret, secara khusus di tanggal 11 Maret, itu kita akan adakan seminar keluarga, Bapak Ibu, yang diprakarsai oleh orang-orang muda atau keluarga-keluarga muda yang rindu untuk menjadi berkat, gitu kan, namanya Temu Kangen itu. Dan tanggal 11 Maret ini, Bapak Ibu, saya akan membagikan juga tentang keluarga, tapi versinya adalah versi seminar. Sehingga di seminar ini ada banyak tanya jawab dan juga bukan cuma sekedar seminar tanya jawab, tetapi di dalamnya kita persiapkan memang untuk mendoakan keluarga, mendoakan rumah tangga, mendoakan anak-anak kita, orang-orang muda dan orang-orang tua. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu bisa pasang alarm atau tanda di 11 Maret tepatnya karena itu hari Senin jadi hari libur, kita akan adakan di GKPO Lanut Sulaiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanggal 11 Maret jam 9 pagi. Kita 9.30 lebih tepatnya karena ada coffee break terlebih dahulu, baru setelah itu kita ada seminar, setelah itu kita ada makan bersama. Jadi pastikan catat tanggalnya, kita akan buat seminar di sana, ada tanya jawab, juga akan ada doa secara khusus di sana ya. Sekaligus itu juga merupakan rangkaian penutup daripada serial khotbah saya, Sorga di Keluargaku. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk teman-teman yang mengikuti secara online, saya juga akan buat YouTube-nya. Karena di YouTube juga kita akan tampil live ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya pelajari begini, ada banyak orang konseling, ada banyak orang masalahnya itu cuma satu. Bukan, jarang sekali bicara tentang keuangan, jarang sekali bicara tentang kesehatan. Tetapi hari-hari ini yang dibicarakan adalah, Pak, rumah tangga saya berantakan, Pak, keluarga saya berantakan, Pak, hubungan saya dengan anak gak baik, Pak, hubungan saya dengan suami, dengan istri gak baik. Karena itulah yang dicari, itulah target iblis di akhir zaman. Jadi jangan pikir yang, oh pasti kita yang diserang ini, yang diserang ini. Yang base camp terakhir yang diserang iblis adalah keluarga. Karena keluarga hancur, rumah tangga berantakan, generasi akan hancur. Dan itu yang saya berulang-ulang sampaikan kan. Itu yang berulang-ulang saya sampaikan. Kalau dari rumah tangga suami istri bertengkar, ribut, anak-anak ngelihat, anak-anak gak jadi contoh. Sehingga anak-anak mendapatkan perasaan kayak, kok keluarga saya begini ya. Makanya anak-anak lebih merasa nyaman di luar. Udah lebih baik kami bertumbuh di luar, dan di luar sana kehancuran sudah siap untuk melahap anak-anak kita. Dimulai dari suami dan istri. Akhirnya dampaknya hubungan orang tua dan anak yang ribut. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan saya mulai khotbah ini dari bulan November kalau nggak salah ya. November awal, Desember, Januari, bahkan masuk Februari. Saya percaya jangan jadikan ini hanya sebagai pengetahuan, tetapi hidupi setiap firman yang kita dapati. Maka engkau akan menjadi pelaku-pelaku firman.
Dan semua itu akan terlihat dari buahnya. Nah, kembali ke hari ini, celah yang menghancurkan keluarga. Kita buka sama-sama ayatnya dalam 1 Tawarik 17 ayat 27. Dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 27 firman Tuhan bilang begini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk 10 tahun, 15 tahun, selama-lamanya. Dan ini digenapi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Daud berdoa seperti itu. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, akan diberkati untuk selama-lamanya. Jadi berdasarkan ini, berdasarkan kerinduan Raja Daud terhadap keluarganya, itu gak ada rumah tangga yang cuma sebentar. Karena berkat Tuhan ketika seorang masuk dalam bahtera rumah tangga, suami istri diberkati, maka saat itu berkat Tuhan ada atas rumah tangga mereka. Bagaimana dengan keluarga yang rumah tangga yang akhirnya ujung-ujungnya bercerai, Pak? Apakah ayat ini tidak berlaku? Tetap berlaku. Ini berlaku global buat setiap orang yang percaya. Lalu bagaimana kalau sampai ada rumah tangga keluarga yang katanya sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus tetapi masih bercerai? Karena dia buka celah. Tapi kerinduan Tuhan adalah tetap memberkati untuk selama-lamanya. Makanya janji Tuhan Yesus jelas, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, saudara. Itu bicara tentang penyertaan Tuhan, bukan buat pribadi saja, tetapi buat rumah tangga, buat keluarga. Itu Tuhan jaga. Namun biar bagaimanapun tetap di dalamnya ada keputusan kita. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya. Keputusan kita lah yang memutuskan kalau ribut mau berkata ujung-ujungnya cerai aja atau ya udah maaf saya salah. Itu kan keputusan kita. Dalam rumah tangga, dalam keluarga pasti ribut ada. Orang istrimu masih manusia, Pak. Binimu masih manusia, Bu. Pak. Jadi masih selama pasangan kita masih manusia, itu masih ada clash-nya. Masih ada ribut-ributnya, berarti oke, orang masih manusia. Kecuali kanan kiri tenang. Pasanganmu masih manusia. Selama dia masih manusia bakalan bisa ribut. Kecuali lu kawin sama manekin. Sama boneka. Lu mau berlakukan dia seperti apa, suka-suka lu. Tapi kan enggak. Pasangan kita kan juga punya perasaan. Pasangan kita kan juga minta dihargai. Pasangan kita juga minta dihormati. Kita pun demikian. Jadi seringkali keributan itu terjadi karena kita tahu pasangan kita memang masih manusia. So, kalau sampai ribut is okay. Sekarang bagaimana kalau sudah ribut, saya menjadi pendamai. Nah, celah-celah yang tidak kita tutup ini seringkali berkepanjangan. Sehingga akhirnya istri sulit mengampuni suami, suami kepahitan sama istri, anak-anak kepahitan sama orang tua sakit hati sama anak-anak. Karena dimulai dari celah kecil. Nanti saya akan bagikan apa celah itu yang perlu kita waspadai. Ingat, bukan lubang besar yang membuat iblis masuk, tapi celah kecil. Bedanya cara masuk Tuhan Yesus dengan cara masuk iblis jelas berbeda. Kalau Tuhan Yesus mau masuk dalam hidup seseorang, Alkitab katakan, aku berdiri di muka pintu dan sapa di dalam, boleh saya masuk. Kita buka pintu, Yesus masuk. Kita tutup pintu, Yesus di depan. Tetap dia ketuk. Sampai kita buka. Beda dengan si jahat. Si jahat gak pakai ngetuk, bos. Lu buka celah kecil, dia langsung ganjel pakai kaki. Dia bilang, lu gak bisa tutup lagi, bos. Gua udah di dalam. Bukan lubang besar yang menghancurkan keluarga. Karena seringkali kita fokus dengan lubang besar. Jangan sampai buang-buang, jangan sampai berzina, jangan sampai berselingkuh. Oke, tetapi celah kecil lu jangan gak? Bukan batu besar yang membuat kita jatuh. Tapi seringkali kerikil yang membuat kita jatuh. Kenapa? Karena kita gak waspada terhadap kerikil-kerikil ini. Tetapi saya membagikan dulu ini.
Dasar firmannya jelas, apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Gak bisa enggak. Selama engkau sudah diberkati oleh seorang hamba Tuhan, maka hidupmu, rumah tanggamu diberkati. Harusnya seperti itu. Tapi kan kita mesti sadar dalam menjalani rumah tangga gak segampang membalikan tangan. Ada perjuangan di sana. Makanya selalu saya bilang sama orang-orang muda, dimanapun orang-orang muda yang belum menikah, cari pasangan yang memang benar-benar engkau siap terima dia. Ketahui, jangan kelebihannya dulu, kekurangannya dulu. Masalahnya banyak kita orang-orang muda cari lebihnya dulu. Lebihnya apa? Ganteng, kaya, banyak duit, keluarganya ini. Jangan, cari kekurangannya bos. Kalau lu udah cari kekurangannya, nih, kira-kira lu bertahan gak dengan kekurangannya seumur hidup? Seumur hidup pak, gak bisa cuma setahun doang, gak bisa. Lu kata ada tuker tambah. Seumur hidup lu jalanin dengan segala kekurangannya dia. Emang kekurangannya gak bisa diubah pak. Puji Tuhan, haleluya kalau dia berubah. Tapi kita prepare yang terburuk. Apa itu yang terburuk? Dia tidak berubah. Siapkah? Kalau tidak siap, skip, cari yang lain. Lu gak siap lagi, skip, cari yang lain. Gak siap lagi, skip, cari yang lain. Nanti kelamaan pak waktunya. Nah, makanya pernikahan itu tidak gampang. Jangan pilih sembarangan. Buka mata baik-baik. Karena ketika engkau menikah, engkau harus menutup mata rapat-rapat. Karena ketika diberkati, maka engkau mesti terima. Begitu di hari H, sayang kamu cantik sekali. Begitu malam pertama make up dihapus semua. Pasti astaga, mana istri saya? Lah itu memang muka aslinya. Jangan disamain, itu pada hari pernikahan. Dempul di mana-mana bos. Pada saat di malam pertama kalian lihat, hari pertama. Kamu siapa? Aku istrimu loh sayang. Loh yang kemarin putih sekali siapa? Itu dempul sayang. Inilah aslinya saya. Ya terlambat udah diberkati. Pilih yang terbaik. Memang kalau cari yang sempurna nggak ada. Tapi carilah yang kau tahu bahwa kelemahan dia bisa engkau hadapi seumur hidupmu. Dengan segala kekurangannya. Karena apa yang diberkati Tuhan itu akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itulah dia. Nah oke, selesai. Ya, jadi ingat firman Tuhan, apa yang diberkati Tuhan, dia harusnya rumah tangga itu tetap mengalami berkat loh saudara. Tapi kenapa suka ribut, suka bertengkar? Wajar, karena masih manusia. Sekarang bagaimana saya menyikapi keributan itu? Apakah saya mau pendam sehingga sakit hati, kepahitan, luka batin, atau saya mau let it go? Namanya manusia pasti bisa salah, masih bisa jatuh, masih bisa punya kelalaian. Toh saya juga masih manusia, kan seperti itu saudara. Nah itu sebabnya hari ini kita mesti lihat sama-sama. Karena kita seringkali bilang begini, tapi ini gara-gara godaan pak. Iblis terlalu bermain-main dalam rumah tangga kami. Saudara, iblis itu, si jahat itu dari sejarahnya tercatat di Alkitab, dia nggak bisa memaksa kita untuk melakukan dosa. Dia sifatnya hanya menawarkan. Sama-sama bilang sama saya, menawarkan. Iblis dalam wujud ular menawarkan kepada Hawa buah yang terlarang. Gak boleh dimakan. Tetapi Hawa ketika ditawarkan, Hawa mulai menimbang-nimbang. Kayaknya enak juga ya buah itu ya. Enak deh kayaknya, bagus bentuknya. Akhirnya diresponi. Yang merespon itu siapa? Hawa. Ular gak tarik-tarik Hawa untuk ambil pakai tangan dia, nah. Hawa lah dengan kesadaran dia untuk merespon dosa itu. Jadi ingat, iblis gak bisa memaksamu, iblis hanya memberikan kesempatan untuk engkau bisa jatuh. Engkaulah yang mengambil keputusan untuk jatuh. Nah itu sebabnya selalu bilang hidup kita itu pilihan. Setiap kali kita dipilih, di depan kita itu ada pilihan yang kita mau pilih yang mana. Jangan sampai kita salah pilih. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan apa?
Berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa perlu sadar? Kenapa perlu berjaga-jaga? Karena seringkali kita nggak sadar. Kita terkesima dengan indahnya dosa. Kita terkesima dengan sakit hatinya kita kalau nggak balas perbuatan pasangan kita yang sudah menyakiti kita. Sampai akhirnya kita nggak sadarkan diri, oh ternyata saya ini hamba Tuhan, saya ini anak Tuhan. Masa saya bisa melakukan hal jahat seperti ini? Seringkali kita nggak sadar akan hal itu. Dan tidak berjaga-jaga. Karena apa? Karena Alkitab mencatat lawan kita itu si iblis. Sama-sama bilang sama saya si iblis. Alkitab menggambarkan si iblis itu sama seperti apa? Singa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka nonton Discovery Channel, itu ada perburuan, biasanya singa memburu zebra, singa memburu rusa. Itu kalau singa sudah tahu ada mangsa di depan, dia nggak akan berhenti untuk mengejar sampai si korban mati. Kenapa digambarkan seperti singa? Karena seperti itulah si iblis. Dia nggak akan pernah berhenti menggoda manusia sampai si manusia jatuh. Kalaupun si manusia itu belum jatuh, kalaupun si korban itu belum mati diterkam oleh singa, singa akan berada di sekitar dia. Makanya Alkitab katakan berkeliling. Kenapa berkeliling? Memantau. Mana nih kelemahan dia? Di mana dia gampang diserang? Bagaimana cara menjatuhkan dia? Terus dicari, terus dicari. Ketika dia sudah dapati, maka dia mulai sikat. Dia nggak bisa menjatuhkan, dia gagal menjatuhkan, dia mundur. Tapi dia mundur nggak jauh, dia masih memantau. Itu cara kerja singa. Sampai dia jatuh, sampai dia hancur, sampai dia mati. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau belum dibunuh, belum dibinasakan, dia tidak akan pernah lepaskan kita. Makanya Alkitab katakan dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kuncinya bagian kita adalah sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sadar dan berjaga-jaga. Setelah saya sadar, saya harus waspada. Saya harus berjaga-jaga. Next, selanjutnya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Yakobus pasal 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saudara, kita nggak bisa langsung buru-buru lawan iblis. Kenapa? Kalau nggak kita yang disikat. Kuncinya untuk melawan iblis adalah obey dulu, tunduk dulu, taat dulu kepada Allah. Tunduk kepada Allah maksudnya apa, Pak? Belajar untuk mau diatur. Jangan sampai jadi suami-suami yang keras kepala gak mau diatur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan kasihlah istrimu. Jangan berlaku kasar kepadanya. Tapi karena kita gak mau tunduk kepada Allah, sorry, kita jadi makanannya si jahat. Kita jadi makanannya iblis. Demikian pula istri-istri. Udah tahu dengar firman Tuhan. Hormatilah orang tua, hormatilah suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Tapi kita gak mau diatur. Engkau sedang tidak tunduk kepada Allah. Alkitab bilang tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Selama engkau belum tunduk kepada Allah, yang berarti melakukan firman, engkau tidak akan pernah bisa mengusir iblis. Engkau yang diusir oleh iblis. Kuncinya tunduk dulu, taat dulu. Tapi gimana dengan suami yang menyakiti, Pak? Gimana dengan istri yang memberontak, Pak? Itu bagian mereka. Bagian kita adalah lakukan firman. Sebagai suami kasih istri sekalipun istri kepala batu. Sebagai istri saya harus sadar bahwa saya harus tunduk sekalipun suami keras. Kerjakan bagianmu karena firman ditanggung sendiri-sendiri, bos. Gak bisa korporat. Lo pikir masuk Dufan? Sendiri-sendiri ditanggung. Ketaatan seseorang ditanggung sendiri-sendiri. Lu taat, lu dapat berkat. Lu gak taat, gak dapat apa-apa. Jadi kuncinya adalah tunduk dulu terhadap Allah. Baru lawanlah iblis. Dampaknya apa? Dia akan
lari. Coba tampilkan dulu ayatnya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak pernah tunduk kepada Allah dengan melakukan firman Tuhan, kau coba lawan iblis, kau sama seperti anak sekewa. Kau yang ditelanjangi oleh iblis, kau yang disikat. Kenapa? Karena tidak ada penundukan diri. Kalau kita mau belajar usir-usir iblis, kita mau belajar tengking-tengking iblis, kita mau belajar menolak ajakan bujuk rayu iblis, kuncinya cuma satu, belajar taat, belajar tunduk sama firman. Selama engkau belum tunduk sama firman, siap-siap jadi makanan empuk. Roma pasal 16, saya bagikan dulu beberapa ayat supaya kita menyadari, kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di mana? Di mana? Kenapa dia bilang di bawah kaki? Hah? Karena di bawah kaki bicara penundukan kuasa. Kalau orang udah di bawah kaki berarti orang itu udah ditaklukkan. Udah tidak lagi punya kuasa. Sama iblis pun kalau udah di bawah telapak kaki orang percaya, dia seharusnya udah tidak punya kuasa. Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Iblis ada di bawah telapak kaki saudara. Tapi masalahnya, dia kita suka biarkan naik-naik ke telinga. Suka membisikkan hal-hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita sakit hati terhadap suami, sakit hati terhadap istri, kecewa sama anak-anak. Dia suka membisikkan hal itu. Padahal tempatnya dia ada di bawah telapak kaki. Taruhlah iblis di tempatnya. Jangan biarkan dia naik-naik ke kepalamu. Membisikkan engkau. Membuat engkau khawatir, membuat engkau takut, mengintimidasimu. Dia sudah ditaklukkan. Sama-sama bilang sama saya, iblis ada di bawah telapak kaki saya. Pastikan hal ini saudara. Dia nggak naik-naik ke hatimu. Sehingga hatimu jadi kotor. Iblis sudah ditaklukkan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya. Kita terima aja bagian itu dengan iman. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Roma, sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi pastikan hal ini engkau tahu. Betul iblis berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi ketika kita tunduk kepada Allah, kita punya kuasa untuk melawan iblis. Kenapa? Karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Nah, saya membagikan hal ini. Ketika iblis menawarkan sesuatu, dan kau sadar bahwa iblis sudah tidak punya kuasa atas hidupmu, maka kau harus menutup rapat-rapat celah itu. Nah, celah-celah inilah yang mesti kita waspadai dalam rumah tangga, dalam keluarga antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Ini harus diwaspadai. Yang pertama celah apa? Yang pertama adalah celah kecemburuan. Ada di tempat ini suami yang masih suka-suka cemburu? Kita tumpangi tangan dulu, nggak mempan tumpangi kaki. Pak, saya kasih tahu nih, suami-suami, istri-istri, dengar baik ya. Cemburu itu buat orang muda, lu udah tua. Ngapain cemburu-cemburu sih? Waktu lu mah pacaran ya udahlah nggak apa-apa lu cemburu-cemburu, bukan milik lu juga kok, masih dalam tahap perjuangan. Tapi kalau udah kawin, anak udah 3, cucu udah 2, lu masih cemburu. Gigi udah gak lengkap. Besok pulang pasang gigi, gue dikecewain sama Pak Glenn. Pasang gigi palsu mah kita. Saudara, cemburu itu bukan bumbu cinta. Itu racun cinta. Sama-sama bilang sama saya, cemburu racun. Jadi kalau ada yang bilang cemburu itu wajar Pak, karena saya sayang sama dia. Hei, lu sakit kalau lu sampai cemburu gara-gara lu cuman sayang. Kalau sayang pemberiannya kasih, bukan jealous, bukan envy.
Itu cemburu. Cemburu lebih kepada egois. Buat diriku sendiri. Kamu milik aku. Orang lain gak bisa memiliki kamu. Tuhan bilang gue panggil pulang baru selesai lu. Punya lu, punya gue ini semua. Cemburunya Tuhan terhadap kita beda dengan cemburunya manusia. Kalau Alkitab bilang Tuhan adalah Allah yang cemburuan karena kasihnya. Kalau manusia cemburunya karena apa? Karena egois. Kamu milik saya. Kamu gak boleh ngomong banyak orang. Sama orang lain gak boleh. Kamu boleh ngomong sama saya. Giliran kita ngomong sama dia, kebanyakan ngomong lu diam aja, cerewet. Serba salah. Coba saudara lihat ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak apa? Jadi kalau orang mengasihi cemburuan enggak? Orang bisa sampai cemburu nih ya. Itu karena ada masa lalu. Masa lalunya yang membuat dia akhirnya bisa jadi jealous sama orang lain. Cemburu sama orang lain. Mungkin masa lalunya dia pernah dihianati. Masa lalunya dia pernah dikecewakan, masa lalunya dia pernah disakiti, masa lalunya dia pernah diselingkuhi. Dia bisa jadi orang yang cemburu. Bahkan mungkin cemburunya kelas kakap. Bayangin cemburu kelas kakap gimana tuh. Udah parah banget gitu cemburunya. Pak, di mana, Pak? Udah jam begini belum pulang. Sama siapa? Teman kerja. Ngapain? Makan. Makan apa? Ikan. Ikan apa? Bumbunya pedas nggak? Ujung-ujungnya titip bawa pulang. Sampai sedetil begitu. Nih ya, buat ibu-ibu nih yang masih cemburuan nih, denger, Bu. Lu kalau lagi cemburuan, denger. Jangan kira lolos bapak-bapak, nanti lu ada bagiannya. Denger dulu ibu-ibu nih, ibu-ibu dulu nih. Lu kalau lagi cemburuan, pesan saya satu. Jangan biarkan tangan lu itu kosong. Minimal lu mesti pegang sapu, pegang pengki, lu nyapu. Kalau lagi mulai cemburu lagi, lu masih cemburu juga, siram bunga kayak apa. Gak ada bunga apa di rumah, ya bunga siapa kayak lu siram. Karena seringkali yang buat kita cemburu karena kita gak lagi ngapa-ngapain. Sehingga pikiran kita tuh ngalor ngidul. Kemana aja dibawa. Itu yang saya bilang iblis yang harus ada di bawah telapak kaki. Itu naik ke otak. Tuh lihat tuh. Laki lu belum pulang sampai begini. Oh iya bener juga ya. Dia ngomong sama diri sendiri. Lu gak inget dulu. Laki lu tuh begini. Oh iya bener ya. Itu langsung dia kembangkan demikian lupa. Nah itulah berbahayanya nih. Ibu-ibu dengar baik ya. Lu kalau lagi cemburu nih otak lu lagi korslet nih, langsung aja lu kerja ngapain kek. Itu biasanya orang itu lagi biasanya dulu sibuk, terus tiba-tiba mendadak gak punya kerjaan. Nah itu kayak gitu tuh. Jadi kalau ingat ya, kalau lagi mulai pikiran aneh-aneh terhadap laki lu, langsung lu kerja aja, ngapain kek, kerja apa, ngepel kek. Udah 10 kali Pak, gak apa-apa pel aja sampai habis tubin. Pokoknya kerja, supaya penyalurannya tuh ada. Bayangin ya, kalau suami nih lagi kerja bener-bener, terus lu sangkain dia selingkuh, terus lu cemburuin, itu mau makan juga gak enak. Ditanyain segala macam, dicurigain segala macam, itu gak enak. Lain masalah kalau dia memang melakukan. Tapi kalau dia gak melakukan itu sakit hati loh Bapak Ibu. Nah demikian pula suami-suami nih Pak. Pak, lu kalau lagi datang otak korslet, lu cemburuan, inget Pak. Pesan saya satu, lu ke kamar mandi, lu ngaca. Lu masih muda pada tua. Terus lu mikir begini, sambil ngeliat kaca sambil mikir gini, kira-kira kalau muka kayak gua gini pantas gak cemburuan ya? Ngomong aja sama diri sendiri. Maksud saya begini, Bapak itu kan tampan. Bapak kan ganteng Pak, lu ngapain cemburuan? Laki lu, bini lu gak bakal kemana-mana, gak bakal. Dia udah terikat. Cintanya udah mati Pak.
terhadap Bapak. Jadi Bapak nggak usah takut. Nggak bakal kemana-mana. Jadi ingat nih Bapak-Bapak nih. Tapi kayaknya jarang sih Bapak-Bapak cemburuan lah. Ibu-ibu yang sering lah. Oh enggak. Pokoknya hati-hati dengan celah ini ya. Celah cemburuan, baik suami-suami, istri-istri, celah cemburuan itu hati-hati. Makanya orang-orang muda nih. Orang-orang muda di sini kan nggak ada. Sini nggak ada. Sini banyak di sini nih. Yang jomblo boleh angkat tangan. Lu kalau cari pacar jangan yang cemburuan. Nih kasih tahu nih, lu kalau cari pacar jangan, lu kalau dibilangnya jangan nunduk-nunduk. Jadi kalau cari pacar jangan yang cemburuan. Aduh sakit hati lu cemburuan. Janganlah ya. Pokoknya celah ini harus ditutup. Kenapa? Karena iblis sering kali bermain di sini. Karena cemburuan. Nanti dampaknya masuk ke celah yang kedua Bapak Ibu. Dampak dari cemburuan ini masuk ke celah yang kedua. Celah yang kedua adalah curiga. Celah yang kedua itu kecurigaan dan asumsi. Kenapa curiga? Karena berdasar dari celah yang pertama, yaitu cemburu. Celah cemburu ini dikembangkan lalu dia mulai curigaan. Suami ngomong benar dia bilang, kayaknya enggak deh. Dampak dari kecemburuan, kecurigaan ini dampak selanjutnya lebih ekstrim. Yaitu asumsi. Apa itu asumsi? Sesuatu yang dibangun oleh seorang berdasarkan pemikirannya sendiri yang belum tentu benar dan dianggap benar. Itu udah mulai masuk dalam kejiwaan Bapak Ibu. Dan orang yang udah sampai penuh dengan curiga, terus akhirnya dia mulai merangkai, oh bener juga ya, oh bener nih ternyata dia seperti, padahal nggak seperti itu dia berasumsi. Saya kasih pesan lagi nih buat ibu-ibu nih. Lu jangan kebanyakan nonton film drakor. Apalagi sinetron Indonesia. Jangan. Kalau lu punya waktu luang lebih banyak, lebih baik baca Alkitab. Renungan. Karena apa yang kau dengar, apa yang kau lihat itu bisa mempengaruhi otakmu. Suatu kali ada orang konseling. Ini suaminya merasa dia benar kok. Dia gak ngelakuin apa-apa. Tapi istrinya mati-matian dia bilang enggak Pak, dia selingkuh. Dia berzina. Akhirnya dia mulai cerita. Karena dia begini. Waktu itu kejadiannya begini Pak. Dia begini-begini. Pada saat itu dia begini. Saya pikir ibu ini hebat banget merangkainya. Selidik punya selidik. Bapaknya bilang Pak sorry Pak sebenarnya saya gak mau ngomong. Saya juga malu. Kenapa? Istri saya banyak nonton sinetron Pak. Sinetron itu kan gak habis-habis Bapak Ibu. Mulai dari sesi 1, udah kayak gereja dia pakai sesi itu. Serial 1, serial 2, sampai terus. 2024 serial masih ada tuh, panjang terus. Bayangin kalau setiap hari lu konsumsi tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Pesan saya kembali lagi, lu banyakin nonton sinetron itu aja tuh. Bangkit dari kubur. Beranak dalam kubur, kayak gitu-gitulah. Jangan yang justru yang kayak romantis tapi sebenarnya menyerongkan. Kan akhirnya kita terpengaruh gitu loh. Nah ini yang bahaya sekali sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya kita mulai mereka-reka. Itu yang asumsi. Sesuatu yang tidak benar kita buat itu menjadi benar. Berdasarkan pemikiran saya. Hal ini pernah terjadi dalam Alkitab oleh seorang yang bernama Saul. Gara-gara apa? Saul dan Daud bersama dengan pasukan Israel baru pulang berperang. Tiba-tiba wanita-wanita banyak menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Harusnya kan kalau dipuji-puji begitu ya udahlah. Tetapi Saul ngelihatnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Dia bilang jangan-jangan nanti Daud mau ambil kedudukan gua nih. Sebagai raja. Habis kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Lebih banyak dia dong ngalahin musuhnya. Akhirnya dia mulai mengembangkan itu. Dampaknya apa? Mulai dari sejak itu, Saul jadi membenci Daud. Sekarang jadi pertanyaan, Daud buat apa sama Saul? Dia gak buat apa-apa. Bahkan berpikir jahat aja enggak. Ini hanya ada perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi, memuji-muji karena mereka baru pada pulang berperang, mengalahkan musuh. Cuma gara-gara perkataan.
Nah seringkali itu dari apa yang kita dengar, ngerumpi sama istri tetangga nih ibu-ibu, ya iya laki gue selingkuh nih kemarin, lu hati-hati ya, laki lu punya handphone tuh lihat dah beneran dah, gue ngalamin. Kita jadi langsung kepikiran, lah iya bener juga pantesan handphone kaki gue dikunci terus. Mulai sekarang Pak, buka handphone lu Pak, gak usah dipakein kunci, cukup pagar pintu rumah lu yang dikunci. Kasih aja nih. Kasih tahu nih, sekalian sama pin BCA lu kasih tahu. Biar gampang mindahin akunnya. Jadi gak usah ada yang disembunyi-sembunyikan lagi. Karena itu mencegah hal-hal yang seperti itu. Gak usah. Ya kalau ada suami istri di tempat ini yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan masih ada handphonenya di unlock yang susah dibuka, kasih tahu saya. Ya, Pak password laki saya gak tahu, kasih tahu saya. Gak apa-apa. Lu apalagi yang disembunyikan, lu takut apa ketahuan istri lu Pak? Ah Bu, takut apa ketahuan suamimu, takut apa sih? Orang duit bapak juga duit ibu kok. Duit ibu tetap duit ibu. Masih aja. Ya udah gak apa-apa kasih tahu aja. Iya kan? Gak usah ada yang disembunyikan begitu kan. Tuh, dah cukup jangan sampai curhat begitu dong. Itu laki, itu bini gua banget tuh. Itu bini gua banget, aduh. Jadi pastikan, gak ada yang disembunyikan lagi. Itu untuk mencegah yang kayak gini-gini Bapak Ibu. Untuk mencegah celah. Ya, kasih aja. Jadi jangan sampai ada kecurigaan-kecurigaan yang akhirnya berujung asumsi. Nah asumsi itu kalau udah dibangun, itu udah merupakan sebuah kebenaran akhirnya. Padahal belum tentu seperti itu. Itu cuma rekan-rekan kita yang digabung dari sinetron, digabung dari gosip-gosip pinggir jalan, terus digabung dengan keadaan yang kebetulan sama. Jadi, padahal belum tentu seperti itu. Pesan saya satu nih, saudara di dalam kitab bilangan, itu dikhususkan ada namanya hukum kecemburuan. Bilangan pasal 5 tuh. Hukum kecemburuan. Jadi hukum kecemburuan begini, itu zaman dulu, tapi sekarang saya percaya udah gak ada, tapi semua terbuka di mata Tuhan. Jadi hukum kecemburuan itu begini, kalau ada suami-suami yang curiga istrinya selingkuh, tapi istrinya gak ngaku atau istrinya tidak ketahuan, maka si istri ini harus meminum air dari imam, itu harus diminum. Kalau sampai-sampai tiba-tiba pas diminum, perutnya buncit, kakinya membesar oleh karena air itu, berarti dia selingkuh. Dan itu harus dirajam. Tetapi kalau tidak terjadi apa-apa, berarti istrinya terlepas dari tuduhan suaminya. Nah di dalam masa perjanjian baru tidak lagi berlaku seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Bahasa dunianya apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang nyimpen bangkai, pasti akan kecium juga. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bilang, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Lu mau simpan perjinahan, perselingkuhan, tipu daya, someday akan terlihat. Suatu hari akan terlihat. Mata istrimu Pak, mata suamimu Bu, itu mungkin gak bisa lihat. Tapi Alkitab bilang mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Sebelum dipermalukan di depan umum, lebih baik bertobat. Tuhan makasih. Tuhan mau mengampuni. Jadi gak usah pakai curiga-curiga begitu. Kalau engkau mencurigai hal itu dan akhirnya engkau mulai membangun asumsi, doakan Tuhan. Kan Tuhan lihat suami aku nih, kemanapun dia pergi Tuhan jagalah. Demikian pula engkau suami-suami Tuhan, engkau jaga istriku dimanapun dia berada. Walaupun gayanya rada-rada petakilan, tapi gak apa-apa lah Tuhan jagalah. Supaya kalaupun dia berbuat sesuatu, Tuhan yang tegur dia, bukan kita. Sehingga kalau kita yang mikirin, kitanya capek. Lagi ngapain dia ya? Jalan sama siapa? Kira-kira lagi buat apa? Kita yang stres. Makanya Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Caranya gimana? Serahkan kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecurigaanmu, nanti Tuhan yang akan atur, Tuhan yang akan sanggup. Kita nggak mungkin tempelin
CCTV di jidat laki kita Pak, Bu. Kita kasih kancingnya, kita ganti dengan kancing kamera. Mendingan taruh di situ persepuluhan duitnya daripada beli kancing kamera. Gak usah sampai kayak gitu-gitu amat, didoain aja. Tuhan singkapkan kok. Tuhan bukakan apa yang kau takuti. Amin. Sehingga gak ada lagi kecurigaan-kecurigaan gitu. Jadi celah yang kedua, dampak daripada celah yang pertama yaitu kecemburuan adalah celah yang kedua, yaitu kecurigaan dan asumsi. Nah, celah yang ketiga yang perlu kita jaga, yang sering kali kita pikir, ini mah biasa aja sebenarnya. Itu adalah membanding-bandingkan. Baik membandingkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, maupun membandingkan pasanganmu dengan pasangan orang lain. Pak, olahraga dikit Pak, perut udah makin gede. Tuh lihat tuh Asep sebelah. Perutnya, six pack. Itu sakit Bapak Ibu. Dibanding-bandingkan gitu nggak enak. Ma, olahraga dikit. Kalau nggak olahraga ya mandilah sekali-sekali. Dasar nggak ganti-ganti, itu terus. Dari gue berangkat pagi sampai gue nggak pulang seminggu. Pas gue pulang, masih pakai yang itu. Pak, kan lu belinya ini doang. Katanya emaknya bilang begitu. Kan kamu beli satu lusin, gambarnya gini semua. Iya juga ya, gue lupa katanya gitu. Udah besok beli yang baru. Jadi jangan membanding-bandingkan. Sama, kita membandingkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jangan. Membandingkan itu nggak enak, dibandingkan itu nggak enak Bapak Ibu. Karena itu mulai di compare gitu kan. Oh lu kekurangannya ini, lihat dong si ini lebih. Dan membanding-bandingkan itu akan membuat celah. Yang akhirnya orang lebih kayak, oh lu membandingkan gue sama dia, ya udah lu jalan aja sama dia. Ribut cuman gara-gara hal yang kecil. Itu kan kalau misalnya gini, loh Pak memang biasalah membanding-bandingkan kan buat orang lebih semangat. Buat sebagian orang bisa buat semangat, tapi sebagian orang nyimpen loh. Sakit hatinya. Jadi celah itu yang saya bilang celah. Hal yang mungkin kita pikir itu biasa aja. Tetapi buat sebagian orang itu gak biasa, itu menyakitkan. Mulai hari ini jangan membanding-bandingkan pasanganmu dengan pasangan orang lain. Terima dia punya kekurangan kok. Anak-anakmu juga, jangan bandingkan anak-anakmu dengan anak orang lain. Dia punya kekurangan sama, anak orang lain juga punya kekurangan. Tapi anakmu juga punya kelebihan kan Pak, Bu. Angkat kelebihannya itu. Jangan dibanding-bandingkan, oh ini kamu gak belajar di situ dong, lebih bagus belajarnya, lebih nilainya lebih baik. Jangan. Terima dia, baik pasanganmu, anak-anakmu dengan apapun kekurangannya, apapun kelemahannya. Ya, yang ketiga jangan membanding-bandingkan. Saya sebut ini sebagai celah yang seringkali kita lakukan tanpa kita sadari bahwa seringkali ini membuat hancur keluarga. Yang keempat, celah yang keempat adalah kurangnya pujian dan penghargaan. Dalam rumah tangga, Pak, sering-seringlah puji istrimu, Pak. Bu, sering-sering puji suamimu. Jangan sampai orang di luar lebih sering memuji pasanganmu ketimbang dirimu. Itu selalu mesti ingat. Jangan sampai banyak orang-orang di luar lebih sering memuji pasanganmu daripada dirimu. Itu bahaya. Hati-hati, orang kalau nggak tahan terhadap pujian ini Bapak Ibu bisa jatuh. Perempuan itu lemah di mana? Di daun Bapak Ibu. Daun telinga. Lemah di daun telinga. Dia nggak bisa dengar pujian. Makanya saya ajak suami-suami, banyak-banyak memuji pasanganmu. Itu sebabnya kenapa di gereja kita ada men's club, kumpulan kaum pria. Di situ kita dilatih. Bukan cuma sekedar duduk ngopi. Tapi kita belajar apa sih kira-kira yang menyenangkan pasangan kita. Nah makanya saya ajak nih bapak-bapak nih. Tanggal berapa kita men's club? 17. Ya, di IKEA. Kenapa di IKEA? Enak aja tempatnya. Bisa ngobrolnya lama. Kalau Bapak Ibu mau buka rumah Bapak Ibu boleh juga kita ngobrol di sana, kita kumpul bersama-sama. Ya, jadi ingat baik suami-suami maupun istri-istri belajar untuk memuji pasangan. Tapi ada orang bilang gini, Pak, gimana ya Pak? Saya tuh dari keluarga yang
tidak terbiasa memuji. Ada, saya akui ada. Bahkan ada golongan-golongan orang tertentu yang sulit sekali lidahnya itu untuk memuji pasangannya. Ada. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dilatih, Pak. Bukan berarti nggak bisa dilatih, Bu. Latih. Sama orang-orang tua juga sering-sering puji anakmu. Karena kalau sampai anakmu sering dipuji di luar, dia akan lebih sering di luar daripada di rumah. Sama, suamimu juga begitu, Bu. Sering puji dia. Karena di luar sana kuntilanak-kuntilanak sering muji suamimu. Puji dia. Belajar untuk memuji, belajar untuk menghargai. Jadi ketika kita belajar memuji maka nyaman gitu loh di rumah. Saya pulang ke rumah, di rumah aduh sayang terima kasih ya kamu udah capek-capek ya. Ya pijit-pijit sedikit ya kan, mau makan apa? Mau minum apa? Kasih kenyang, kasih racun jangan. Kasih makan nih. Supaya sehat. Jadi mesti mengerti hal-hal yang mungkin kita pikir sepele. Ngapain sih Pak? Saya kan gak terbiasa memuji itu. Memuji aja, biasain. Kalau engkau tidak peta lidahmu, latihan. Sama-sama bilang sama saya latihan. Latih memuji suamimu, latih memuji istrimu, latih memuji anak-anakmu, latih memuji orang tuamu. Syukur-syukur dapat bonus. Aduh sayang terima kasih ya dipuji, udah ditransfer ya sayang. Nah itu bonus. Ya kalaupun gak ada bonus ya itu anggaplah taburanmu untuk menabur sesuatu ya. Jadi ingat, celah yang keempat adalah kurangnya pujian dan kurangnya penghargaan. Sehingga itu bisa membuat celah yang bisa menghancurkan keluarga. Mungkin nggak langsung Bapak Ibu. Tetapi itu lama-kelamaan. Lama-kelamaan itu akan menjadi suatu bola salju yang lama-kelamaan akan pecah, hancur. Yang kelima, yang terakhir. Apa celah yang dapat menghancurkan keluarga? Yang pertama adalah kecemburuan. Dan tampak berikutnya adalah celah yang kedua, terbuka kecurigaan dan asumsi. Celah yang ketiga adalah membanding-bandingkan. Dan celah yang keempat adalah kurangnya pujian dan penghargaan dalam keluarga. Dan celah yang kelima adalah pembenaran diri yang berujung saling serang. Orang kalau sudah menganggap diri saya yang paling benar loh Pak sebagai suami. Karena biar bagaimanapun begini Bapak Ibu. Orang kalau udah mulai ribut, pasti selalu yang dianggap siapa? Siapa yang benar? Kalau orang mau cari benarnya pasti ketemu. Saya sebagai suami benar kok, saya udah cari nafkah, saya pergi pagi pulang malam, saya bayar uang sekolah anak, saya kasih uang makan. Itu kan benar. Dan saya minta dihargai Pak, istri juga gak mau kalah, saya juga gak mau kalah Pak. Saya di rumah jangan pikir nonton-nonton TV doang. Kalau nonton TV dipasangin Netflix sih gak apa-apa Pak, boro-boro. Ini TVRI terus semua di layar. Saya gak ngapa-ngapain Pak, saya cuma ngurus anak di rumah. Jadi kalau istri mau berjuang, istri pasti ngomong begitu. Dengan kata lain gak ada yang mau disalahkan. Nah itulah pembenaran. Makanya hal itu terjadi di Taman Eden. Ketika Tuhan tanya siapa yang makan? Hawa bilang ups. Adam bilang perempuan yang kau tempatkan. Dia yang kasih makan saya. Hawa kenapa kau kasih? Sorry Tuhan, ada ular yang nawarin. Ular bilang, ya gak ada siapa-siapa di belakang. Ya udahlah gak apa-apa Tuhan. Jadi ngesot-ngesot aja, jadilah dia ular jalan akhirnya. Mungkin dulunya berdiri gitu kali dia. Pas dikutuk merangkak langkau dengan perutmu, jadi dia merangkak. Gara-gara apa? Gara-gara saling tuding. Saling serang. Sama kejadian hari-hari ini pun begitu, gak ada yang mau dianggap salah. Ya, perempuan-perempuan, laki-laki, suami-suami, istri-istri, kalau kita tahu kita salah ya udah ngaku salah, apa salahnya sih? Belajar untuk jangan menganggap diri selalu paling benar. Kalau kita salah, kita bilang salah, kita minta maaf. Meminta maaf tidak menjadikan dirimu rendah. Tapi meminta maaf menjadikan dirimu lebih kuat dibanding orang yang mempertahankan diri dengan benar. 5 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat celah-celah ini tutup. Kalau engkau telah tahu celah-celah ini mulai terbuka, tutup rapat-rapat. Karena dari kecil ini akan menyebabkan sesuatu yang besar terjadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri.